Ternyata Sony beneran merilis kamera sinema terbaru Sony FX5. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit seputar kamera yang baru aja semalam diluncurin. Yaitu adalah kamera sinema terbarunya Sony yang banyak ditunggu orang-orang. Dan memang membawa gebrakan yang cukup signifikan gitu ya di lini FX ini gitu. Jadi ini jadi sebuah kamera sinema yang proper banget sinemanya menurut gue gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, gue mau ngingetin aja kalau teman-teman udah punya kamera mirrorless, mungkin dari Sony, mungkin dari Fujifilm, mungkin dari Canon, kalian bisa cek kelas-kelas yang ada di bosandikelas.id kalau kalian pengen memaksimalkan kamera kalian dengan skill-skill yang kepake di dunia profesional. Kalian cek aja karena kelasnya murah-murah banget, mumpung masih murah gitu ya. Katanya sih bakal naik, cuma nggak tahu kapan. Tapi ya siapa tahu ada yang cocok buat kalian. Silahkan dicek aja atau gue kasih card sedikit di situ. Tinggal kalian klik aja buat main ke bosandikelas.id. Dan langsung aja kita bahas si Sony FX5. Jadi katanya kamera ini adalah improvement dari Sony FX3. Jadi ini mungkin semacam jadi penengah kali ya antara FX3 dan juga FX6 gitu ya. Jadi ada FX5 ini, tapi memang gebrakannya menurut gue lumayan signifikan karena ini memberikan kesan target usernya tuh bener-bener spesifik gitu, bener-bener berada di ranah profesional. Buat gue pribadi kamera ini tuh lumayan bikin gue mixed feelings gitu, karena gue juga menunggu kehadirannya, gue juga sempat mempertimbangkan. Cuman kalau kita lihat apa yang dibawa di sini, keren, mantap, profesional banget. Tapi gue sih tidak melihat diri gue bisa enjoy menggunakan kamera tersebut, apalagi untuk sekedar produksi-produksi YouTube doang gitu ya. Tapi ya tetap kamera yang menurut gue harusnya lumayan seru. Dan kamera ini bikin Gerald Andon tiba-tiba muncul lagi ke permukaan, karena dia bilang ini adalah salah satu kamera yang harusnya jadi closure-nya, karena dia kan mau pensiun review kamera gitu ya, sangat disayangkan. Tapi ini adalah closingannya gitu ya, jadi dia ya bahas kamera ini dan katanya setelah itu hilang lagi. Jadi ya agak disayangkan karena teknisnya dia lumayan dahsyat. Tapi balik lagi ke pembahasan kameranya. Pertama, kalian bisa lihat bentuknya mirip banget sama FX3 gitu ya, dengan beberapa pembaruan. Kayak contohnya dia sekarang membawa EVF yang modular, kalian bisa lepas pasang gitu ya. Dan dia ada proprietary port, ada port baru gitu di sisi atasnya. Cuman kalian harus pilih karena like-nya FX3 dia juga ada handle yang ada XLR-nya. Cuma itu kan pasangnya ke hot shoe. Kalian harus pilih antara mau pakai itu atau mau pakai si EVF karena kalian tidak bisa menggunakan kedua-duanya sekaligus gitu. Itu paling nggak yang gue lihat di pembahasannya Petapixel. Jadi ya cukup membingungkan, tapi paling nggak ada opsinya gitu ya. Dan di sini agak berbeda karena biasanya kamera-kamera yang lebih video sentris di harga yang terjangkau, ini sih nggak bisa gue bilang harga terjangkau sih, tapi di harga-harga mirrorless gitu ya. Biasanya mereka menghilangkan EVF karena ini video sentris, tapi ya di sini ada opsinya dan menurut gue menarik. Walaupun gue nggak begitu suka sih sama tampang EVF-nya. Gue jauh lebih suka sama EVF modularnya GFX gitu kan. Dan di sini tampangnya kayak terlalu gimana gitu. Tapi ya itu ada opsinya. Dan dia membawa layar yang lebih besar, cakep. Dia bawa 3,5 inch. Jadi kalau di FX3 itu 3 inch, di sini 3,5 inch. Tapi dia kayaknya nambah ke panjang ya. Jadi aspek rasionya pun karena kamera ini adalah kamera sinema yang ditujukan buat video. Aspek rasionya itu setahu gue di informasi review-review yang gue tonton itu 16:9 gitu. Jadi memang aspek rasio yang memang video friendly banget dan sangat diwajarkan karena ya kita tidak mengambil foto dengan kamera tersebut gitu ya. Jadi ya menurut gue itu salah satu improvement yang oke. Apalagi dengan layarnya tadi lebih gede juga, dia udah membawa mekanisme ala-ala Sony yang terbaru gitu. Yang layarnya ini bisa tilt, bisa variangle, atau bisa variangle cuman agak dimundurin agak jauh ke belakang gitu ya. Biar kalian kalau lagi masang-masang kabel di portnya itu nggak kepentok kalau kalian puter-puterin si variangle-nya gitu. Jadi menurut gue ini gebrakan yang menarik banget gitu. Bakal kepake banget. Tapi gini, secara penggunaan gue agak kurang suka karena dia akhirnya membawa, bukan akhirnya gimana ya, dia membawa user interface itu ala-ala Sony Venice gitu, ala-ala Sony Cinema yang bener-bener proper. Dan buat gue kayaknya itu asing banget. Gue belum pernah pegang kamera-kamera cinema Sony yang level tinggi gitu ya. Gue pakainya ya FX3, FX30 yang masih terbilang sebenarnya ya hybridan jajaran Alpha lah gitu. Menunya menu-menu Sony Alpha. Dan
ya di sini sangat-sangat berubah gitu. Kalian bisa lihat tampangnya cinema banget, dan bahkan dari segi interface-nya dan pengoperasiannya dia memberikan kayak dial yang bisa kalian scroll terus kalian pencet juga, yang katanya itu adalah cara-cara penggunaan yang biasa dipakai di lini sinemanya Sony gitu. Jadi ya nggak cuma Sony sih, di beberapa kamera cinema katanya cara penggunaan banyak kayak gitu. Jadi bukan yang touch friendly di layar, walaupun layarnya udah cukup gede gitu ya, jadi agak disayangkan, tapi dia menggunakan ala-ala cinema. Jadi gue rasa memang spesifik gitu ya, ditargetkannya untuk orang-orang yang biasa diproduksi sangat profesional dan biasa mengoperasikan kamera-kamera cinema gitu. Gue rasa untuk gue kayaknya sini agak berat sih buat dipakai gitu. Tapi secara spesifikasi buat sensornya dia kalau nggak salah fully stack sensor 16 megapiksel, dan yang keren dia punya triple base ISO. Jadi dia native base ISO-nya itu ada 3, dan angkanya menurut gue cukup menarik. Sebenarnya waktu bahas rumor gue ada satu ekspektasi ya. Ekspektasi gue itu di 800, 6.400 dan juga 12.800. Tapi yang tengah ternyata berubah, ada di 800, 4.000 dan juga 12.800. Tapi menurut gua triple di situ sih range yang sangat bagus gitu ya buat temen-temen yang versatile lah gitu, pengen pakai kameranya mungkin kadang keterbatasan lighting juga, kalian di malam hari ada 12.800 native ISO-nya, dan buat tengah-tengah mungkin kalian dalam ruangan gitu ya, lampu-lampunya terbatas tapi bukan yang gelap banget ya, di 4.000 gue rasa bakal bisa kepake gitu. Dan ya gue rasa ini menarik, sama dia ada fitur yang kayak kamera cinema juga, yaitu adalah dual gain ISO. Gue sih nggak mau elaborate lebih jauh karena gue nggak sepaham itu sebenarnya. Gue sempet cobain tuh dual gain ISO tuh di kamera cinemanya Canon kalau nggak salah. Tapi yang dijelaskan ke gue, katanya sih dia reading si sensornya ini jadi menggunakan 2 base ISO-nya gitu untuk meningkatkan dynamic range dari video yang kalian ambil. Cuman biasanya rolling shutter-nya bakal agak melambat. Tapi ya itu hal yang teknis banget, kalian bisa lihat di review-review yang lebih mantep lah gitu ya, yang lebih komprehensif. Gue juga belum pegang kameranya, tapi ya kurang lebih dia ada fitur tersebut. Mungkin kalau yang udah di ranah profesional lebih tahu lah fungsi dari dual gain ISO tersebut. Lalu dia bawa 5K open gate, akhirnya sekarang bawa open gate gitu ya. Dan ya buat gue sih nggak gimana-gimana, tapi 5K juga, bukan yang 6K, bukan yang 8K gitu ya. Banyak yang kamera-kamera lain open gate-nya lebih ini. Cuman paling nggak di sini terlihat kalau Sony akhirnya membuka fiturnya gitu. Yang tadinya orang-orang marah-marah kenapa Sony nggak ada open gate gitu kan. Padahal nggak tahu juga sih orang-orang tersebut pakai atau enggak. Gue sgue sih nggak pakai ya. Fuji gue juga pada ada open gate, gue nggak pakai. Tapi ya sekarang di sini ada 5K open gate. Nah, yang gue agak sayangkan, gue sih punya ekspektasi slow-mo-nya itu bisa nambah FPS jadi 4K gitu ya. Tapi di sini dia malah nambah resolusi. Kalau gue lihat di petapixel tuh dia slow-mo-nya di 4,5K. Jadi resolusi yang dikasih di kamera ini nih agak-agak membingungkan kalau gue lihat dari review-review di sana. Tapi salah satunya kalau kalian slow-mo 4,5K, jadi bukan resolusi 4K, 4,5K gitu ya. Itu 120 frame per second gitu. Gue sih berharap justru tren kedepannya itu 4K 240 frame per second, karena gue udah nyobain di DJI gitu ya. Sekarang action cam juga udah gila-gila banget. Kemarin kita cobain di, kalau DJI bukan action cam ya, maksudnya DJI Pocket 4P itu ada 4K 240, dan gue mulai merasakan ternyata 240 frame per second seru juga sih gitu ya. Hasil gambarnya bener-bener epic juga sih. Jadi ya menurut gue why not gitu. Apalagi di kamera-kamera yang ranahnya profesional, termasuk si FX5 ini. Tadinya gue punya ekspektasi ke sana tapi sayangnya belum. Mungkin bukan Sony yang pertama keluarin 4K 240p nanti. Iya, kita lihat aja. Lalu dia juga di sini karena ini kamera ranah profesional bawa RAW video. Tapi RAW videonya menggunakan kodek yang namanya XOCN yang mungkin cukup familiar untuk teman-teman pengguna Sony di ranah profesional gitu ya, pengguna-pengguna kamera-kamera seperti Sony Venice atau mungkin FX9 gitu ya, FX6 gue nggak tahu, gue nggak pernah pakai juga. Tapi ya ini kodek RAW-nya mereka sendiri banyak banget ya. Dia kodeknya dia aja sebenarnya pakai proprietary naming ya, XAVCS, XAVCHS, XAVC, ya SI apa HI, SI, iya. Jadi sekarang RAW-nya juga XOCN codec gitu, maksudnya nggak ada kata-kata Sony-nya gitu ya. Gampangan N-RAW gitu kan gampang gitu ya, Red RAW gitu kan, C-RAW gitu. Ini XOCN, X malah lebih ke Fuji harusnya. Ya itu agak sulit, tapi ya balik lagi, gue belum tahu kualitasnya. Tapi buat kalian yang memang pengguna di ranah profesional, mungkin ini bisa jadi backup kamera gitu kan, atau ya bisa jadi substitusi lah kalau kalian pengen pakai banyak kamera. Dan ya ini bisa jadi solusi yang lebih masuk akal dibandingkan kalian ke FX3 gitu kan, karena FX3 langsung berbeda banget gitu. Dia dengan alpha
genetiknya gitu kan, ala-ala Sony Alpha di sini ya berasa benar-benar cinema banget. Dan dia juga bawa baterai baru ya, baterai barunya Sony. Jadi ya harus invest lagi mungkin kalau kalian mau ke situ. Sama terakhir soal harga. Harganya itu berada di 4.900 US dollar, atau kalau kita sekedar konversiin aja itu 87 juta rupiah. Dan ya gue akan coba cari akses untuk meminjam kameranya karena gue tidak akan beli sendiri gitu ya. Apalagi belakangan lagi banyak yang racun. Samsung kemarin keluar Fold yang lebar, Apple dalam waktu dekat katanya bakal keluar Fold juga. Ya kamera sih harga yang oke untuk sebuah kamera cinema, tapi 87 juta. Gue tahu sih Sony Indonesia biasanya masukin ke Indonesia juga bisa lebih murah gitu ya. Tapi gue yakin masih di atas 80 juta lah. Jadi ya kita lihat lah nanti, semoga gue bisa dapat pinjaman, kita bisa coba akses langsung dan cobain kameranya buat bahas yang lebih mendalam. Tapi ya paling itu sedikit pembahasan Sony FX5 kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah terlalu overkill? Apakah pilihan yang tepat? Atau harusnya Sony kayak Canon gitu, ada bawa dua UI, ada bawa UI yang ala-ala fotonya mereka dan UI ala-ala sinemanya. Cuma karena kamera Canon yang itu bisa foto juga sih ya, kalau di sini. Cuma menurut gue sebagai pilihan aja gitu ya buat kita gua nggak tahu kalian mungkin lebih profesional, tapi buat gue yang terbiasa dengan menu-menu Alpha kesini ya mungkin butuh adaptasi jadi agak banyak. Tapi ya balik lagi, secara fungsional mungkin bisa lebih berguna buat para pengguna profesional. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengisi waktu kalian. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.